Pemirsa merasa pembagian bansos desa tak adil. Emak-emak dan sejumlah warga desa Sirambas, Mandailing Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Kesal aksi warga telah ditanggapi, warga akhirnya mengamuk dan menyegel kantor hingga melempari tomat busuk. Namanya emak-emak, dimanapun keberadaannya pasti selalu bikin heboh. Termasuk saat demo seperti yang dilakukan sekelompok emak yang bergabung dengan warga desa Sirambas, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jika biasanya demonstran membawa alat peraga serta pengeras suara untuk menyampaikan aksinya, para emak ini memilih membawa tomat. Waduh, kirain mau dipakai buat sambal. Ternyata tomat-tomat ini digunakan untuk melempari kantor kepala desa Sirambas. Usut punya usut, aksi ini merupakan bentuk kekesalan warga atas kepala desanya yang dianggap selalu bertindak arogan hingga memotong bansos desa. Dalam aksinya, warga menuntut pertanggungjawaban kepala desa terkait pembagian BLT yang terkesan tebang pilih. Karena aksi mereka tak ditanggapi, warga akhirnya menyegel kantor desa Sirambas sambil terus melempari kantor desa dengan tomat hingga sejumlah kaca kantor pecah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas keamanan komplek perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil meringkus seorang pencuri burung yang mencoba melarikan diri. Aksi heroik itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Beginilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur namun berhasil dihentikan oleh petugas keamanan perumahan. Pelaku yang memasuki komplek perumahan dengan gerak-gerik mencurigakan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor. Satpam yang saat itu sedang bertugas langsung curiga dan mulai memantau gerak-gerik pelaku melalui CCTV area perumahan. Tak berselang lama, pelaku yang telah mencuri 2 burung milik salah satu warga yang ditaksir seharga jutaan rupiah. Namun saat pelaku berusaha keluar dari perumahan, Satpam yang telah mengetahui niat jahat pelaku langsung menurunkan portal. Akibatnya, pelaku terjatuh dari sepeda motornya dan langsung dihajar oleh Satpam dibantu oleh warga yang ada di sekitar. Saat digeledah, warga menemukan 2 burung yang disimpan di dalam jok sepeda motor pelaku. Yang kejadiannya itu sip malam jam 3. Itu nyuri apa, Pak? Kalau Nyuri burung. Setelah tertangkap warga langsung dibawa ke Polsek Taman. Ya. Pelaku yang telah tertangkap langsung diserahkan ke Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Personel Subdit Cybercrime di Ditreskrimsus Polda Jambi meringkus seorang wanita muda selebgram karena mempromosikan situs judi online di akun Instagram. Setiap bulannya wanita muda tersebut mengaku mendapat keuntungan 2 juta rupiah dari mempromosikan judi online yang dilakukannya sejak tahun 2022 lalu. CS wanita berusia 21 tahun warga Palmerah, Kota Jambi ini diringkus anggota Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi karena mempromosikan situs judi online. Wanita muda tersebut diamankan polisi dari kediamannya dan langsung dibawa ke Mapolda Jambi. Penangkapan CS setelah anggota tim Cybercrime melakukan patroli cyber dan mendapati akun Instagram yang mempromosikan situs judi online. CS telah mempromosikan judi online di akun Instagramnya dengan 70.000 follower tersebut sejak tahun 2022. Ia mengaku mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya. Selain mengamankan selebgram CS, polisi juga membekuk seorang pemuda dalam kasus yang sama. Modus operandi dari pelaku yaitu dengan mengendorse atau promosi di judi online di website. Jadi website judi online itu dia masukkan ke Instagram pribadi yang followersnya itu kurang lebih 70.000 followers. Sambil berjalan lesu, CS selanjutnya akan menjalani masa penahanan sebelum kasusnya dibawa ke muka hukum. CS terancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang warga negara Mesir ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta saat menyelundupkan hewan primata langka. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, warga dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton yang keluar di kloset. Petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten berhasil mengamankan 3 ekor satwa langka primata dari barang bawaan seorang warga negara asing asal Mesir berinisial GME berusia 36 tahun. Pengungkapan bermula saat petugas Bea Cukai mencurigai koper bawaan pelaku yang menumpang pesawat Emirates rute Jakarta-Dubai. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan hewan asli Sumatera berupa 1 ekor owa siamang dan 2 ekor owa ungko yang disembunyikan di dalam kardus dan sangkar bambu, disamarkan dengan makanan dan pakaian. Dari keterangan pelaku, hewan tersebut didapat dari penyedia satwa langka di Indonesia. Rencananya, kesemua hewan tersebut akan diperdagangkan di Dubai, Emirat Arab. GMA, warga negara dari Mesir, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita angkat atau kita naikkan statusnya menjadi penyidikan. Petugas menitip perawatkan ketiga hewan tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seekor ular piton ini tampak menyembul keluar dari lubang kloset kamar mandi di rumah milik warga di Desa Nguat, Kecamatan Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Sang milik rumah mengatakan bahwa ular ini telah bersembunyi di kloset selama 2 hari. Sejak terlihat pertama kali, sang pemilik rumah berusaha untuk mengguyur dengan air garam, berharap ular ini bisa keluar. Namun ular tidak kunjung menampakkan diri. Akhirnya sang pemilik rumah melaporkan temuan itu ke pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung. Petugas pemadam kebakaran pun langsung meluncur ke lokasi. Mereka kemudian terpaksa membongkar pipa keluar kloset. Selama hampir 1 jam, ular piton sepanjang 2,5 meter ini pun akhirnya berhasil dievakuasi. Awal pertama mau masuk ke kamar mandi, terus lihat ular di kloset, terus penanganan pertama yaitu pakai garam, saya taburi pakai garam, tapi ularnya tetap nggak bisa keluar. Terus saya hubungi Damkar Temanggung. Ular berada di kloset WC. Setelah itu Damkar mencoba memotong saluran atau pipa yang mengarah ke kloset ke dalam sepiteng. Kemudian Damkar memberi wipol agar ular bisa keluar dan menyemprotnya menggunakan tekanan tinggi. Setelah kurang lebih 1 jam, ular berhasil dievakuasi oleh Damkar Kabupaten Temanggung. Ular piton ini kemudian dibawa ke markas pemadam kebakaran Temanggung untuk ditindaklanjuti. Didikdono Hatono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebaran cacar monyet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perhubungan pun kembali mensyaratkan penggunaan aplikasi Kartu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh WHO pada pertengahan Agustus lalu membuat Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan akan memberlakukan kembali aplikasi Satu Sehat. Aplikasi akan diberlakukan pada penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya surat Kementerian Kesehatan tentang penerapan Satu Sehat Health Pass. Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor SE5 DJPU tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kemenkes mencatat sudah ada 88 kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Kasus tersebar di Jakarta 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah ini, 87 kasus telah dinyatakan sembuh.
Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya, karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Surat edaran mulai berlaku pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono akan menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Ya, pemeriksaan akan melibatkan dokter spesialis dan dokter ahli. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono tiba di RSUD Tarakan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tes kesehatan Ridwan Kamil dan Suswono dijadwalkan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan tim dokter spesialis dan ahli yang akan melakukan pemeriksaan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan dalam kondisi sehat dan bugar hingga siap melakukan tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan maju di Pilkada Jakarta. Ya, insya Allah sesuai dengan jadwal, hari ini saya dan Pak Suswono akan pemeriksaan kesehatan kurang lebih 11 jam ya. Kita udah siap, insya Allah, dan juga kami berdua udah banyak mengkonsumsi vitamin D, vitamin doa maksudnya, dari orang-orang tercinta. Mudah-mudahan dilancarkan urusan pemeriksaan ini ya. Ini juga mengindikasikan para pemimpin warga Jakarta juga harus sehat-sehat, dan salah satunya olahraga, konsumsi makanan yang baik, sehingga rumah sakit tentunya hanya untuk urusan-urusan yang emergensi lah, kira-kira begitu. Kita ada program Jakarta lebih sehat, lebih bergerak nanti dalam program-program kita, biar warga Jakartanya sehat lahir batin. Dimulai dari pemimpin-pemimpin. Ya, biasa saja kan, kita udah sering mengikuti ya, waktu dicalekan juga ada tes, waktu jadi menteri juga ada tes, sudah biasa lah yang begini ya. Jadi artinya nggak ada persiapan khusus, nggak ada. Ya doakan saja mudah-mudahan semuanya sehat dan batin ya. Ya, pemirsa, hari ini pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di RSUD Tarakan, Jakarta. Halo Faisal, apa saja informasi terkini di lokasi dan pukul berapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan? Memang untuk saat ini pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono saat ini tengah menjalani pemeriksaan atau tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Di mana untuk pemeriksaan kesehatan ini Galuh dan Cikal memang dimulai sekitar pukul 7 pagi tadi. Pantauan kami di sini keduanya RK bersama dengan Suswono memang tiba di RSUD Tarakan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di mana keduanya datang secara bersama-sama dan juga secara kompak mengenakan kemeja putih berlengan tangan panjang begitu. Nah, mengingat informasi sebelumnya yang memang sudah beredar bahwa dikatakan istri dari Ridwan Kamil ini positif terkena COVID-19. Nah, ini yang kita tunggu dalam pemeriksaan kesehatan ini. Apakah memang Ridwan Kamil ini juga terjangkit positif COVID-19? Nah, ini yang kita tunggu sama-sama Cikal dan juga Galuh. Kemudian mengenai persiapan, memang tadi Ridwan Kamil sebelum memasuki RSUD Tarakan ini tadi sempat diwawancara atau memberikan statement kepada awak media yang menunggu di sini, di mana dikatakan ada sejumlah persiapan yang dilakukan dan juga ia bersama dengan pasangannya Yati Suswono memang mengaku sudah sangat siap untuk menjalani sejumlah tahapan ataupun proses dalam tes kesehatan atau pemeriksaan kesehatan hari ini. Nah, Ridwan Kamil juga mengaku tadi belakangan ini juga mengonsumsi vitamin D alias doa yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian memang selain itu tidak ada persiapan khusus yang memang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono, namun ia mengatakan bahwa hanya melakukan puasa saja selama 9
semalaman sebagai persiapan untuk pemeriksaan tes kesehatan hari ini. Di mana Galuh, Cikal, dan juga pemirsa untuk tes atau pemeriksaan kesehatan hari ini diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih selama 11 jam. Di mana ada sejumlah tahapan dalam tes atau pemeriksaan tes kesehatan ini. Mulai dari pemeriksaan tes psikiatri, kemudian psikotes, dan juga pemeriksaan terhadap fisik seperti mata, telinga, dan lain sebagainya, hingga pemeriksaan organ dalam dan juga penyakit dalam. Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, memang pemeriksaan atau tes kesehatan ini merupakan sejumlah tahapan dalam Pilkada 2024 sebelum bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini ditetapkan sebagai calon pada 22 September 2024. Nah, adapun untuk pemeriksaan kesehatan ini, Galuh dan Cikal memang akan berlangsung kurang lebih selama 3 hari, dimulai pada kemarin 30 Agustus 2024 sampai dengan esok 1 September 2024. Setelah sebelumnya memang pada Sabtu kemarin atau pada hari pertama pemeriksaan kesehatan, pasangan Pramono bersama dengan Rano Karno pun juga memang telah mengikuti atau menjalani sejumlah tes kesehatan di RSUD Tarakan ini. Dan besok di hari terakhir atau di 1 September 2024, pasangan independen Dharma Kun dan juga Kun Wardana yang memang akan menjalani tes atau pemeriksaan kesehatan sebagai rangkaian daripada tahapan Pilkada 2024. Nah, nanti yang tadi kami sebutkan, setelah pemeriksaan tes kesehatan ini nantinya KPUD Jakarta akan meneliti sejumlah syarat administrasi, kemudian tes kesehatan ini, dan nantinya akan ada penetapan calon yakni pada 22 September 2024. Dan setelah itu pada 25 September 2024 sampai dengan 23 November nanti barulah akan dilakukan masa kampanye daripada ketiga calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta ini. Kita nantikan sama-sama Galuh, Cikal, dan juga pemirsa terkait pemeriksaan kesehatan Ridwan Kamil dan juga Suswono hari ini. Demikian, kembali ke Anda. Ya Faisal, kalau kemarin kita melihat Pramono Anung dan Rano Karno datang menggunakan outlet unik ini, ya, ada yang unik nih, kira-kira dari Ridwan Kamil dan Suswono ini ada apa yang hal menjadi yang unik di sana? Iya, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, memang yang tadi kami sebutkan, keduanya secara kompak begitu datang bersama-sama dengan menggunakan yang tadi kami sebutkan kemeja putih lengan panjang. Ini adalah suatu kekompakan yang ditunjukkan oleh pasangan calon ini. Dan juga hal unik lainnya memang tadi dikatakan oleh Ridwan Kamil kepada awak media atau pada kami di sini adalah keduanya memang belakangan ini atau sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan ini rajin mengonsumsi vitamin D alias vitamin doa daripada orang-orang tercinta atau orang terdekat yang memberikan doa agar proses pemeriksaan kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan nantinya akan ditetapkan sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur 2024 atau gubernur Jakarta 2024 sampai dengan 2029. Dan semoga juga dikatakan oleh Ridwan Kamil tadi kepada awak media di sini, memang pemeriksaan kesehatan ini sebagai indikasi bahwa pemimpin atau seorang pemimpin khususnya di Jakarta harus dalam atau harus memiliki kondisi kesehatan yang baik. Dan juga tepatnya diharapkan untuk warga Jakarta ini tadi dikatakan oleh Ridwan Kamil harus rajin-rajin berolahraga agar kondisi kesehatannya ini bisa terjaga dengan baik. Galuh, Cikal. Iya. Baik, kalau tadi mengonsumsi vitamin D, mungkin kalau saya konsumsi vitamin K kali ya, vitamin kasih sayang. Aduh. Baik, terima kasih. Masuk tuh Galuh, masuk tuh Kang Emil. Terima kasih Faisal Rinaldi telah melaporkan langsung dari RSUD Tarakan. Salam sehat dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, RK Suswono mengaku telah mempersiapkan secara pribadi untuk menjalani tes kesehatan dan memohon doa kepada keluarga agar pemeriksaan kesehatan hari ini dilancarkan. Pada pagi hari ini kami RSUD Tarakan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Dr. Insinyur Haji Suswono. Hari ini seperti kemarin, maka proses tahapan pelaksanaan pemeriksaan kurang lebih berjalan dari jam 7 pagi ini sampai insya Allah jam 19. Mudah-mudahan bisa lebih cepat seperti kemarin, jam 18 sudah selesai.
Dan dokter-dokter spesialis masih sama dengan yang kemarin, sudah siap juga. Insya Allah kita dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar. Kepada rekan-rekan media dan pemirsa, saya bersama Pak Suswono hari ini sesuai jadwal akan mengikuti tes kesehatan secara komprehensif dari ujung kepala sampai ujung kaki katanya ya. Berlangsung 1 hari penuh tentunya seperti kemarin, dan mudah-mudahan dilancarkan. Dan kami berdua sudah melakukan persiapan secara pribadi, memohon doa juga kepada keluarga agar urusan hari ini dimudahkan. Buat saya pribadi, pemeriksaan kesehatan ini kali ketiga, karena pernah dulu pemeriksaan kesehatan wali kota, gubernur Jawa Barat, dan sekarang gubernur Jakarta. Dan tentunya kita berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang kualitasnya sangat baik, ya, terkenal untuk jantung dan juga stroke di sini, penyakit orang-orang kota lah ya. Mudah-mudahan terus rumah sakit ini menjadi rumah sakit terbaik di Jakarta, insya Allah. Dan kita komit dalam nanti visi misi kesehatan juga perbaikan kesehatan, apalagi polusi. Kita mendengar ya, seringkali rumah sakit penuh oleh ISPA karena faktor polusi. Jadi kita akan fokus penyelesaian kesehatan udara sebagai bagian dari prioritas nanti jika terpilih. Sehingga mudah-mudahan warga Jakarta jauh lebih sehat, dimulai dari pemimpin-pemimpinnya. Pemirsa, memenuhi syarat pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, pasangan Bacagub dan Bacawabuk Pramono Anung Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Ya, sementara di Bandung, Jawa Barat, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rano tiba terlebih dahulu di RSUD Tarakan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja berlengan pendek dan peci hitam. 5 menit berikutnya, Pramono juga tiba dengan mengenakan jaket parasut biru. Pramono Rano menjadi pasangan cagup-cawagup yang pertama kali melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan Jumat kemarin. Keduanya melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan selama 685 menit atau 11 jam 20 menit. Rangkaian pemeriksaan yang dijalani meliputi pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan paru, hingga pemeriksaan lab dan narkotika. Kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Bismillah, bagus. Ya. Persiapan sih nggak ada yang khusus. Sebetulnya deg-degan nih. Deg-degan bukan apa, kita paling malas disuntik. Ini pasti ambil darah kan. Tapi ya alhamdulillah sebetulnya sih abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya karena ini kewajibannya ya kita harus siap lah. Keduanya menyatakan optimis hasil pemeriksaan akan menunjukkan hasil yang baik, mengingat pihaknya sudah secara rutin melakukan medical check-up dan menjaga kesehatan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kedua pasangan tersebut adalah Dedi Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Syaiku Ilham Habibi. Dan yang paling utama adalah kesehatan jiwanya, itu yang paling penting, sehingga jiwa pemimpin sangat dipentingkan untuk bisa memimpin dengan baik. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat, insya Allah. Setelah menjalani tes kesehatan, para paslon juga akan menjalani tes psikologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Ya, meski tidak ada aturan Menteri harus mengundurkan diri bila mengikuti pilkada, akan tetapi Presiden Joko Widodo menghargai niat Tri Risma hari ini untuk mundur sebagai Menteri Sosial. Selamat pagi Bu, baru ketemu Bapak Bu di dalam. Menteri Sosial Tri Risma Harani bertemu Presiden Joko Widodo di Istana pada Jumat pagi. Namun Risma enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait isi pertemuannya dengan Presiden.
Risma juga tidak menanggapi pertanyaan terkait niatnya untuk mundur sebagai Menteri Sosial setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Sementara pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa Risma belum mengajukan pengunduran diri meski telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Terpisah, Presiden Joko Widodo usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan Jakarta mengakui telah bertemu Tri Risma Harani. Presiden Joko Widodo menghargai niat Risma untuk mundur. Namun Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Risma telah menyampaikan surat pengunduran diri. Pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Gimana? Ya, saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan. Ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak kan aturannya memang juga tidak apa-apa memperbolehkan. Risma pada hari Kamis lalu telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Jahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Risma pun sempat menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Dari Jakarta, Muhammad Yuhilmi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum membeberkan data perkembangan pendaftaran pasangan calon di Pilkada Serentak 2024. Menariknya, dari data tersebut terdapat 48 wilayah di tanah air dengan paslon yang harus melawan kota kosong karena hanya ada calon tunggal. Komisi Pemilihan Umum RI menerangkan perkembangan proses pendaftaran paslon Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Dari data tersebut terungkap ada 48 wilayah di Indonesia yang hanya terdapat satu pasangan calon saja, yakni 1 di tingkat provinsi, yakni Papua Barat, 42 di wilayah kabupaten dan 5 di wilayah kota. Selanjutnya, wilayah dengan satu pasangan calon. Untuk provinsi, 1 provinsi, untuk kabupaten kota. Untuk kabupaten, 42 kabupaten, untuk kota 5 kota. Total untuk wilayah dengan satu pasangan calon 48 wilayah. Keberadaan calon tunggal di Pilkada 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Pilkada 2020 lalu. Dengan adanya calon tunggal, besar kemungkinan pasangan calon tersebut hanya akan melawan kota kosong. Meski demikian, sesuai aturan KPU akan memperpanjang masa pendaftaran di daerah yang hanya terdapat calon tunggal. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4. Pendaftaran pasangan calon telah dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk itu, Provinsi Papua Barat pasangan tunggal yang sudah mendaftar adalah Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani yang diusung 17 partai politik. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Nopan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Anies Baswedan menghadapi tantangan besar setelah harapannya untuk mencalonkan diri di Pilgub Jakarta sirna menyusul keputusan PDIP mengusung pasangan calon lain. Ya, meskipun kecewa, Anies tetap menunjukkan integritas dan menganggap perjalanan politiknya sebagai ibadah spiritual, siap mencari langkah baru untuk berkontribusi bagi bangsa. Dalam beberapa bulan terakhir, Anies Baswedan menjadi sorotan publik sebagai calon potensial untuk Pilgub Jakarta. Namun harapan tersebut mulai memudar ketika PDIP, partai yang diharapkan memberikan dukungan, justru mengumumkan pasangan calon mereka sendiri. Meskipun Anies sempat menjalin komunikasi dengan PDIP, keputusan partai untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno menjadi tamparan keras bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Anies tidak hanya menghadapi tantangan di Jakarta, tetapi juga di Jawa Barat, di mana spekulasi mengenai pencalonannya beredar. Namun juru bicara Anies, Hamrin Hamid, menegaskan bahwa Anies tidak akan maju di Pilkada Jabar meskipun ada permintaan dari beberapa partai politik. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa Anies harus mencari jalan lain untuk melanjutkan karir politiknya. Meskipun mengalami kekecewaan, Anies menunjukkan sikap positif terhadap keputusan PDIP. Ia mengapresiasi langkah partai dan tetap berkomitmen untuk mendukung keputusan tersebut.
Hal ini mencerminkan integritas Anies sebagai seorang politisi yang menghormati proses demokrasi, meskipun tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan. Saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Dengan berakhirnya harapan untuk maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat, Anies Baswedan kini harus merenungkan langkah selanjutnya dalam karir politiknya. Politisi sejati diukur tidak hanya dari pencalonan, tetapi juga dari integritas dan komitmen yang ditujukan dalam setiap langkahnya. Sebagaimana kata bijak Anies, pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya. Makasih ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024, Anies Baswedan mengungkap tidak ingin masuk ke dalam partai politik yang ada saat ini. Anies pun berencana membuat partai baru jika semangat gerakan perubahan dirasa semakin besar. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Artis Vicky Prasetyo dan Muhammad Suwendi mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pemalang, Jawa Tengah. Ya, pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan diiringi ribuan relawan serta pawai budaya. Ribuan warga, relawan, dan pengurus partai DPC PKB Pemalang mengarak artis Vicky Prasetyo dan Muhammad Suwendi untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pemalang. Vicky dan Suwendi mengendarai mobil terbuka dan diiringi ribuan warga. Arak-arakan budaya juga beberapa artis turut serta mengantarkan pendaftaran untuk ikut kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang. Keduanya diterima langsung Komisioner KPU Pemalang pada Kamis petang. Berkas pencalonan pun diperiksa oleh petugas KPU Pemalang. Vicky Prasetyo yang mengusung jargon revolusi ini menyebutkan akan membangun Pemalang agar lebih baik dan rakyatnya lebih sejahtera. Beberapa target akan menjadi fokus dalam pemerintahan jika terpilih, seperti sektor industri, pendidikan, dan kesehatan. Dia juga akan memperhatikan masalah lingkungan, juga menyelesaikan masalah sampah. Malang ini memang dalam kondisi rapot sosial yang harus kita perbaiki, baik secara infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonominya secara kurang masif dalam waktu yang cepat. Maka dari itu harus dibutuhkan salah satu pemimpin yang akan membawa perahu eksekutif yang bernama Kabupaten Pemalang ini. KPU Pemalang sudah menerima 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk berkontestasi di Pilkada serentak 2024. Di antaranya pasangan Mansur Hidayat dan Muhammad Bobi, Vicky Prasetyo dan Muhammad Suwendi, serta pasangan Anom Widiantoro dan Nur Kholis. Dari
Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sejumlah pesohor dunia hiburan mewarnai kontestasi Pilkada serentak 2024. Mulai dari penyanyi Krisdayanti di Pilkada Kota Batu hingga Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat. Tiga pesohor hiburan bertarung di Pilkada Bandung Barat, Jawa Barat. Di antaranya aktor sekaligus presenter Gilang Dirga. Ia berpasangan dengan Didik Agus Triwiono. Dengan mengendarai sepeda motor, Gilang Didik mendaftar ke KPU Bandung Barat. Kemudian ada pula musisi Richie Ismail atau JJ Govinda. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung Partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU dengan didampingi keluarga dan pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Hengky Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Hengky berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya. Pada detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengagetkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDI Perjuangan mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Ronald Surapraja, pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai presenter televisi, penyiar radio, dan komedian. Ronald yang merupakan kader PDIP pertama kali terjun ke dunia politik saat mengikuti pemilu legislatif tahun 2024. Namun ia gagal lolos ke parlemen. Penyanyi sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Krisdayanti mencoba peruntungan dengan maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu, Jawa Timur. KD berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak sebagai wakilnya. Saat mendaftar, KD sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPU dan pendukungnya. Padamu negeri, kamu berjanji. Krisdayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mengawal pendaftaran seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah ini mampu meraih kemenangannya di daerahnya masing-masing. Partai Perindo bersama partai politik pengusung dan ribuan masyarakat mengantarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Iwayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta, mendaftarkan diri ke kantor KPU Provinsi Bali. Tentu saja kami akan bekerjasama bergotong royong bersama partai pengusung semua, karena partai pengusung memiliki konstituennya, pemilihnya. Di Provinsi Bengkulu, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat dan partai pengusung mengawal pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Rohidin Mersyah dan Meriani. Partai Perindo di Provinsi Bengkulu wajib untuk memenangkan pasangan Romer sesuai dengan komitmen bahwa kita ingin Rohidin Meriani melanjutkan program pembangunan yang sudah dijalankan. Sementara itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Partai Perindo berkomitmen akan mengawal penuh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman. Kedua pasangan tersebut memiliki hasil survei elektabilitas yang tinggi. Kemudian selain itu kami selaku pengurus daerah juga melihat bahwa hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keadaan di lapangan dan masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar sangat menyukai. Seluruh kader Partai Perindo akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan petahana bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Kaltim, Isra Nur dan Hadi Mulyadi yang diusung Partai Perindo dan sejumlah partai politik lainnya mendaftarkan diri ke KPU Kalimantan Timur. Pasangan petahana ini akan melanjutkan kinerja mereka membangun Kalimantan Timur menuju sejahtera. Visi dan misi kita melanjutkan visi dan misi kita 5 tahun yang lewat. Itu banyak yang masih kita perlu selesaikan, tuntaskan visi dan misi itu. Walaupun nanti ada sedikit perubahan tapi tidak mendasar. Tapi penuntasan visi dan misi periode yang lalu itu akan menjadi tanggung jawab kami.
Sementara itu, di Manokwari, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, Muhammad Lakotani, didampingi ribuan pendukung dan simpatisan pendaftar ke KPU Papua Barat. Hari ini kita semua mengawal untuk pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, yaitu Pak Domingus dan Bapak Muhammad Lakotani. Harapannya beliau bisa mendapatkan amanah dari warga Papua Barat hingga akhirnya bisa meneruskan pemerintahan berikutnya di periode kedua. Partai Perindo akan mengerahkan seluruh strukturnya untuk memenangkan pasangan bakal calon yang diusung dan didukung pada Pilkada serentak tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk menyimak pantauan arus lalu lintas jelang penyelenggaraan event Indonesia Afrika Forum kedua yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Ya, kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bandara Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih dan juga selamat pagi pemirsa. Hari pertama menjelang perhelatan KTT Indonesia Afrika Forum di Bali ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 nanti. Kami akan menginformasikan kondisi arus lintas langsung dari kawasan Bundaran Ngurah Rai, Bali. Dapat Anda bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Kuta yang akan mengarah ke Jalan Bypass ataupun yang akan mengarah ke Jimbaran maupun Tol Bali Mandara saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar, dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Bypass yang akan mengarah ke Jimbaran ataupun yang akan mengarah ke Tol Bali Mandara ataupun Nusa Dua saat ini terlihat kondusif, lancar, dan perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Tol Bali Mandara yang akan mengarah ke Jimbaran, Jalan Bypass ataupun Kuta saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat adanya persimpangan di kawasan ini. Dan pemirsa, kami dari pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas untuk kelancaran kegiatan ini sejak pada tanggal 31 Agustus hingga tanggal 3 September 2024 nanti. Sehingga seluruh kegiatan masyarakat, wisatawan, dan delegasi serta tamu negara dapat berjalan dengan baik. Dan untuk kegiatan gala dinner pada kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum kedua ini berlangsung di International Bali Resort pada hari Minggu 1 September 2024. Pihak kepolisian akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas dan juga buka tutup jalur di kawasan tersebut, yakni di ruas Jalan Raya Jimbaran akan dialihkan atau dibuka tutup sementara menuju Simpang Kali Jimbaran. Adapun yang menjadi prioritas dalam rekayasa arus lalu lintas ini selama 4 hari ke depan, yakni mulai dari Simpang Kampus Udayana menuju kawasan International Bali Resort, sehingga arus lalu lintas yang bersimpangan dengan Simpang Kampus Udayana akan dialihkan menuju Jalan Bypass Ngurah Rai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh masyarakat Jimbaran dan Bali atas kesabaran, keikhlasan, dan toleransinya, sehingga perhelatan internasional ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 227 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 13 luka berat, dan 152 luka ringan. Dari 227 kasus laka lantas tersebut, 41% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Bundaran Ngurah Rai, Bali. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, sebuah minibus berplat nomor Lemhanas digunakan untuk ajang Diesel War di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya pengendara dan pemilik mobil tersebut diamankan polisi. Dalam video amatir milik warga, mobil SUV berwarna hitam dengan dilengkapi lampu strobo dan digoyang-goyang oleh sejumlah pemuda di tengah iringan musik remik. Ini terjadi saat acara Merdeka Diesel War di halaman Stadion Kanjuruhan. Yang menjadi ramai, mobil tersebut menggunakan plat nomor Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia hingga menyebabkan masyarakat mempertanyakan kenapa mobil dinas tersebut disalahgunakan untuk acara yang bukan acara kedinasan. Usai ramai di media sosial, polisi kemudian bergerak mengamankan pemilik dan pengendara mobil tersebut. Dari hasil penyelidikan, plat nomor didapatkan dari hutang piutang milik mobil sebelumnya. Dari keterangan pelaku menggunakan plat nomor Lemhanas untuk mendapatkan prioritas di jalan raya agar tak terlambat menghadiri event tersebut. Hingga kini polisi masih menelusuri keaslian plat nomor milik Lemhanas tersebut. Motif dari pelaku menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor untuk mendapatkan prioritas sekaligus privilege ketika berkendaraan di jalan raya. Pihaknya kemudian mengamankan 1 mobil, 4 buah strobo, dan 1 unit sirine. Keduanya dijerat pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana 2 bulan kurungan dan denda Rp500.000. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saib Hajarani, iNews melaporkan. KPK segera mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha. Klarifikasi perlu dilakukan karena ada dugaan berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau ASN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa klarifikasi perlu dilakukan karena hal itu patut diduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Meski Kaisang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, namun ia merupakan ketua umum partai politik dan anak Presiden Joko Widodo, sekaligus saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun kewenangan KPK terbatas untuk memeriksa dugaan gratifikasi yang menyasar pada penyelenggara negara. Ini mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK. Ya, kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang. Ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu sudah mendeklarasi itu kan apa terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya. Wakil Ketua KPK menambahkan deklarasi yang dilakukan Kaisang nanti diharapkan memuat bukti-bukti pembayaran mengenai jet pribadi yang digunakannya bersama sang istri Erina. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan City Today, pemirsa. Di tengah maraknya produksi mobil modern berteknologi, ternyata mobil jadul masih digandrungi para penggemarnya. Ya, karena ini tidak sekedar antik aja ya, pemirsa. Juga Galuh, deretan mobil klasik berjenis Mini ini berbeda dengan lainnya lantaran bermesin kecil dan irit bahan bakar. Produksi mobil rendah emisi, mobil modern berteknologi tinggi, hingga mobil listrik saat ini mulai membanjiri industri otomotif di tanah air. Namun di tengah maraknya mobil tersebut, sekelompok pecinta mobil klasik Mini masih menunjukkan eksistensinya. Lewat deretan mobil antik dan otentik yang dihadirkan dalam Festival Otomotif Indonesia Autovaganza di BSD Tangerang Selatan. Mobil antik ini berbeda dari umumnya karena deretan mobil keluaran tahun 50 hingga 60-an ini berbentuk mini, bermesin kecil dan tentunya hemat bahan bakar. Mobil jadul berukuran mini dipamerkan dengan tujuan memberikan kesan nostalgia kepada pengunjung.
Kenangannya banyak ya kalau mobil jadul itu ya. Waktu di Solo juga, terus sudah kena Pak D lama juga, senang dengan koleksinya, bagus-bagus, imut-imut. Jadi kami kurasi mobil-mobil yang ukurannya mini dan pernah jadi ikon di masanya, baik itu dari zaman klasik sampai ke zaman modern. Sejumlah mobil klasik yang dipamerkan seperti Mazda B600 atau kotak sabun, B600 pickup hingga mobil Fiat 1100 merupakan koleksi pribadi kolektornya. Untuk mobil ini 1 liternya ini bisa digunakan untuk 15 km. Nah ini mobil yang cocok untuk saya yang ukurannya imut-imut kayak gini juga. Sekarang kita langsung masuk ya. Wah, masih berfungsi ternyata pemirsa, dan interiornya ternyata unik banget. Ini dari seatnya, terus juga untuk mengendarainya juga kayaknya kalau untuk saya sih cocok ya. Saya nggak harus dangak-dangak, kalau nggak harus berdiri-berdiri kayak gini. Cocok untuk pemirsa yang ukurannya mini kayak saya. Mobil yang dikoleksi lantaran ada sejarah di baliknya, seperti mobil Mazda kotak sabun yang diperuntukkan bagi operasional anggota DPR tahun 60-an. Selain itu, mobil 600 cc turbo bersilinder 2 ini dikenal irit bahan bakar. Mazda B600 ini dimasukkan ke Indonesia pada zaman Bapak Insinyur Soekarno untuk DPR RI Gotong Royong, DPR GR, DPR Gotong Royong tahun 1960-an. Tak sekedar kepuasan pribadi, ternyata mengoleksi mobil antik dapat menjadi investasi bernilai tinggi hingga masa mendatang. Hal ini yang membuat penggemar mobil antik tidak habis dimakan zaman industri otomotif modern. Dari Tangerang Selatan, Amrina Rida, Yudi Permana, Ayus melaporkan. Kayaknya kalau jalan-jalan pakai mobil antik ke pantai gitu asik kali ya. Nggak pakai kayaknya, memang asik. Memang asik ya. Kayaknya. Ya, ini ada informasi untuk pemirsa. Di Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terdapat pantai dengan pasir putih yang menawarkan pemandangan alam eksotis yang bisa jadi rekomendasi bagi kamu dan pemirsa di rumah. Ya, spesialnya lagi, ini ternyata pengelola pantai ini juga membatasi kedatangan wisatawan hanya 1.000 orang dalam sehari untuk memastikan wisatawan mendapatkan kenyamanan saat menikmati liburan eksklusif. Eksklusif. Sulawesi Selatan tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat, tetapi juga menawarkan destinasi wisata alam yang menakjubkan. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Pulau Dutungan, sebuah pulau eksotis yang menjanjikan pengalaman liburan tak terlupakan. Wisata alam Pulau Dutungan seluas 8 hektar, terletak 132 km dari kota Makassar. Pulau yang menjadi gugusan Kepulauan Spermonde ini terletak di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Tempatnya instagramable dan sedang populer. Untuk mengunjungi pulau ini, pengunjung harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam dari Makassar menuju Kabupaten Baru. Kemudian dilanjutkan dengan jalur laut. Di Pulau Dutungan, wisatawan bisa camping bersama dengan keluarga, menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling dan juga diving. Karena daya tarik inilah, Pulau Dutungan selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Kita lagi liburan Mas, kebetulan ini ada long weekend, jadi saya bersama keluarga untuk melaksanakan liburan di Pulau Dutungan ini Mas. Iya, tahu tempat ini dari mana? Oh, kita tahu tempat ini dari Instagram Mas, karena kan ini tempat sangat instagramable sekali Mas ya. Kita lihat di sini, kita lihat laut, pantai, dan ada beberapa gunung yang bisa kita lihat dari sini. Wisatawan yang hendak berkunjung diharuskan melakukan reservasi terlebih dahulu karena pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 1.000 orang agar tetap bisa memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang menikmati liburan. Ini ada banyak fasilitas yang kita punya. Jadi misalnya buat teman-teman atau pengunjung yang istilahnya mau camping juga kita ada fasilitas. Mereka bisa camping, kita ada area camping. Anda yang tertarik menghabiskan liburan menikmati eksotisme alam di Pulau Dutungan, biayanya hanya Rp50.000 per orang untuk masuk pulau sekaligus biaya perahu pulang pergi.
Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Ajis melaporkan.